Pernikahan beda usia. Bab 002. Aprilia sudah sering mengingatkan kalau hubungan mereka itu hanya toksik. Tapi Stella ternyata sangat mencintai Dion. Hingga tak terima saat Dion meminta break entah untuk alasan apa. Karena iba pada kondisi Stella, mungkin tidak ada salahnya Aprilia mencoba bicara dengan Dion. Seperti biasa, Dion selalu ada di rooftop kampus yang sepi kalau sedang jam istirahat. Menyendiri jauh dari teman gengnya. Ia kesini sekedar untuk merokok atau main game. Boleh ngomong sebentar ga? Dion menoleh pada seorang gadis yang berdiri tak jauh darinya. Senyum tersungging di bibirnya yang agak menghitam karena kebanyakan merokok. Namun menurut Stella, hal itu malah menambah ketampanan Dion. Tumben nyariin. Kangen iya. Kenapa sih kalian putus? Apa salah Stella? Oh, jadi gue harus putus dulu sama temen lo itu. Baru lo mau nemuin gue. Tahu gitu dari dulu aja. Sini, duduk. Dion menepuk pahanya meminta Aprilia duduk di situ. Jangan gila Dion. Aku kesini buat minta kamu balikan lagi sama Stella. Kamu gak mikirin perasaan dia. Dia sedih banget kamu tinggalin Yon. Kamu gak bisa seenaknya gitu dong main tinggalin gitu aja. Dion yang sudah berubah serius, lalu bangkit berdiri hingga kini mereka berhadapan. Gue mau balikan sama dia tapi dengan satu syarat. Aprilia menahan kegeraman di hatinya. Dia tahu akal licik apa yang akan diucapkan pria yang selama 3 tahun berpacaran dengan Stella, juga kerap menggodanya. Dion maju selangkah lalu berbisik pada Aprilia. Lo harus jadi pacar gue. Aprilia mendorong dada Dion karena marah. Brengsek kamu. Gak punya otak. Rugi banget Stella jatuh cinta sama kamu. Aprilia akan pergi namun lengannya ditahan Dion. Jangan sok jual mahal lo. Harusnya lo bersyukur dari sekian banyak cewek di kampus ini yang nembak gue malah milih lo. Anak tukang soto yang nebeng hidup sama Stella. Aprilia mencoba melepaskan tangan Dion namun pria itu begitu kuat. Aku gak nebeng hidup. Jaga mulut kamu. Lihat tas ini. Emangnya anak miskin kayak lo bisa beli tas ini hah? Bahkan biaya kuliah lo aja dibayarin sama neneknya Stella. Aprilia menangis mendengar hinaan Dion yang memang benar adanya. Cekalan di tangannya sangat sakit namun tentu saja yang paling sakit adalah hatinya. Semua kemewahan yang lo dapat dari keluarga Stella bisa gue kasih, asal lo jadi simpanan gue. Tenang aja gue gak akan bilang sama Stella. Entah kekuatan dari mana, Aprilia mendorong Dion lalu menamparnya dan segera berlari dari rooftop itu. Meninggalkan Dion yang milap sudut bibirnya yang berdarah. Dion melihat darah di jarinya lalu tersenyum jahat. Lihat aja cantik, lo akan bayar mahal perbuatan lo ini. Ngelamun aja si Pril anak Mang Dirman kemarin mati gara-gara ngelamun depan danau. Yana, Ibu Aprilia menegur anaknya yang sedari tadi hanya melamun di kursi dapur. Ibu, itu mah mati kelelep. Gak bisa berenang. Tega banget ngatain anaknya, lagian lu. Sore-sore begini ngelamun. Anak perawan gak baik ngelamun. Siapa bilang Aprilia masih perawan? Sebuah centong melayang ke kepala cantik darah berzodiak Pisces itu. Aduh. Sakit bu. Emangnya sang kuriang. Ditimpuk pakai centong. Sungutnya. Ngomong sembarangan baelu. Diaminin malaikat baru tahu rasa. Udah sono ganti baju anterin soto ke rumah Pak Hartawan. Mau ada acara ulang tahun di rumahnya. Iya ya. Jangan lupa pakai gaun yang cakep. Kali aja anaknya Pak Hartawan naksir ama lu. Pak Hartawannya yang Aprilia gebet. Jawab aja lu. Tanpa menjawab lagi, Aprilia melenggang ke kamarnya dengan langkah lesu. Membuat Yana heran, napa tuh bocah? Enggak biasanya gak ada semangatnya gitu. Ocehan Dion tadi siang tentu sangat membekas di hati Aprilia. Lo harus jadi pacar gue.
Lihat tas ini, emangnya anak miskin kayak lo bisa beli tas mahal kayak gini, hah? Bahkan biaya kuliah lo aja dibayarin sama neneknya Stella. Aprilia memegang tas mahal yang dibelikan Oma Cindy. Anak penjual soto yang nebeng hidup sama Stella. Air mata lagi-lagi meluruh di pipinya. Ia kesal tapi tak bisa marah. Sejak dari SMP, semua biaya sekolah Aprilia memang ditanggung oleh Cindy karena dulu ibunya bekerja jadi pelayan di sana. Dan akhirnya dibiayai membuka warung soto sendiri. Sungguh tak terbayar kebaikan yang diberikan keluarga Rohichan pada mereka. Aprilia. Udah sore nih. Entar keburu telat. Iya bu. Sebentar. Aprilia kemudian mencuci wajah di kamar mandinya. Untuk segera berganti baju dan bergegas mengantar pesanan soto. Ia harus bersemangat lagi dan ceria lagi. Tidak boleh down hanya dengan kalimat pedas Dion. Pesta ulang tahun perkawinan perak Hartawan dan Elizabeth berlangsung meriah. Meski diselenggarakan di rumah, namun banyak sekali undangan yang datang. Dan mereka datang sesuai dengan dress code, yaitu ala Indonesia. Boril nampak gagah dengan jas dan kemeja batik bercorak coklat dipadukan dengan celana bahan berwarna kaki. Senada dengan dress batik yang digunakan Naysila. Baju couple yang mereka pakai seolah menegaskan kalau mereka pasangan yang serasi. Meski Boril tak suka, ia hanya menghargai Stella yang sudah menyiapkan baju untuk mereka. Tiba saat menyantap hidangan, Naysila mengambilkan semangkuk soto untuk Boril. Ini mas. Aku ambilin soto buat kamu. Makasih Nay. Kamu gak perlu repot-repot. Gak repot kok. Anggap aja aku lagi belajar untuk jadi istri yang baik. Ya, suamimu nanti pasti sangat beruntung punya istri sudah cantik, dokter dan rajin pula. Kamu gak mau jadi pria beruntung itu mas. Tembak Naysila langsung membuat Boril terdiam, namun Naysila tersenyum mengerti. Aku butuh waktu Nay. Bertahun-tahun aku nganggap kamu adikku sendiri. Mulai sekarang, lihat aku sebagai perempuan. Bukan lagi sebagai adik. Naysila tersenyum lagi dengan amat cantiknya. Jujur sebagai laki-laki tentu saja Boril tak bisa menolak pesona Naysila, namun menganggap Naysila sebagai perempuan bukan sebagai adik adalah hal yang sulit baginya. Boril tersenyum canggung mencoba mencairkan suasana. Ayo kita makan. Iya mas. Semangkuk soto di depan Boril tiba-tiba saja mengingatkannya pada gadis songong tadi pagi. 1 sendok soto daging kini dicecapnya. Entah karena ingat Aprilia, atau memang semua soto rasanya sama. Entahlah. Yang pasti soto ini sama persis dengan yang ia makan tadi siang. Malah jadi ingat anak itu. Selesai makan, Boril pamit ke Naysila untuk ke kamar mandi. Dan berjanji akan pulang saat selesai nanti. Boril pun meminta Naysila menunggu. Rumah keluarga Hartawan memang tak seluas rumahnya, namun cukup jauh untuk sampai di kamar mandi belakang karena melewati gazebo. Yang agak sepi karena banyaknya tamu hanya berpusat di depan. Saat melewati gazebo yang agak temaram itu, yang memang hanya mengandalkan temaramnya lampu taman, Boril mendengar suara samar-samar seorang wanita yang sedang mengerang, yang jelas ia tahu suara apa itu. Cek, cari kamar kek. Gak modal banget. Gerutunya sambil cepat-cepat pergi meninggalkan tempat yang di sebelahnya seperti suara orang bercinta itu. Dion. Ngahaan, aku gak mau ah. Mata Boril membola. Ia kenal dengan suara gadis yang menjerit itu. Boril pun berbalik lagi menuju gazebo di balik pagar pohon itu. Dan apa yang dilihatnya membuatnya shock setengah mati. Hei, Boril menarik leher belakang seorang pemuda yang sedang menindih seorang gadis di bawahnya. Lalu melempar pemuda itu dengan keras ke pohon besar. Boril mengalihkan pandangannya ke arah gazebo. Benar dugaannya, suara itu berasal dari Aprilia yang tergolek di atas gazebo dengan gaun yang sudah melorot hingga perut. Ayu. Amarah menguasai Arik, ia tidak tega melihat gadis seusia Stella itu sedang dilecehkan. Boril pun membabi buta memukuli Dion.
Brengsek kamu. Bajingan. Jangan ganggu urusan gue. Meski badan Dion termasuk atletis dan kekar tentu tak mampu mengalahkan Atal Boril yang asal tahu saja memegang sabuk hitam. Hingga dengan mudah pemuda itu pun babak belur dipukuli hingga pingsan. Boril membuang napas kasar. Ia lalu beralih pada Aprilia yang keadaannya sangat mengenaskan. Gaun hitam selututnya melorot hingga perut, menampakkan mangkuknya yang terbalut berwarna hitam nampak mulus putih bersih tapi sialannya terdapat beberapa bercak kemerahan akibat ulah pemuda tadi. Boril membuka jasnya untuk kemudian dipakaikan pada tubuh bagian atas Aprilia. Yang sedari tadi menggeliat tak bisa diam. Ayu, Om Boril. Aku, Aprilia menangis lagi. It's okay. Kamu aman sekarang, ayo kita pulang. Dalam rengkuhan Boril, seharusnya Aprilia bisa bersyukur lepas dari makhluk bernama Dion itu. Namun ada hal lain yang ia sendiri tak paham apa yang terjadi padanya. Semakin erat Boril mendekapnya. Semakin ia menginginkan sesuatu yang ia sendiri pun tak tahu itu apa. Senggolan Boril di bahunya mengalirkan sengatan listrik yang membangkitkan semangat panen pada pusat tubuhnya. Aprilia tak bisa berpikir jernih. Bahkan ketika tadi Dion mensapanya, tubuhnya malah menerimanya. Meski hati dan pikirannya terang-terangan menolak. Ia sendiri tidak paham kenapa bisa seperti ini. Kini, Boril membawanya ke mobil pria itu yang terparkir jauh dari rumah keluarga hartawan. Boril menjalankan mobilnya. Sedangkan Aprilia duduk gelisah di sampingnya. Kamu Jipapayu. Kebiasaan Boril adalah memanggil gadis itu dengan nama belakangnya. Terdengar simple dan mudah diingat. Tadi, kamu sempat diapain sama dia? Aku gak tahu Om. Tapi, Panaas. Aku buka ya? Jangan. Terlambat. Ayu sudah membuka jas yang tadi disematkan Boril. Hingga mangkuknya terpampang jelas sekarang. Boril menelan ludahnya kasar. Ia memfokuskan pandangannya ke jalan. Kamu mabok Yu. Aprilia menggelengkan kepalanya yang pusing. Rambutnya acak-acakan. Keringat dingin mulai ia rasakan. Seiring semangatnya yang entah apa semakin menginginkan senggolan. Tanpa sadar, Aprilia meremas mangkuknya sendiri dan mulai mengerang. Hal itu tak sengaja terlihat oleh Boril yang menoleh pada Ayu. Sialan. Kamu minum obat panen ya? Boril tersentak kala Aprilia menggenggam tangan kirinya. Lepas Yu. Saya lagi nyetir ini. Tolong Om. Panaas. Niat awal Boril adalah mengantarkan Aprilia pulang. Namun apa kata orang tua gadis itu nanti kalau melihat anak gadis mereka pulang malam-malam dalam keadaan begini? Boril pun terpaksa membawa Aprilia ke tempat terdekat. Yaitu rukonya. Ia takut kecelakaan saat Aprilia tak mau diam. Selalu berusaha menggapai tubuhnya. Tak lama dengan penuh perjuangan dan pengendalian diri yang luar biasa Boril berhasil membawa mobil sampai di depan rukonya. Dan masuk ke dalam showroom setelah garasinya dibukakan oleh security yang sudah tak aneh lagi ketika bosnya membawa perempuan pulang kemari. Boril memapa Aprilia yang sedari tadi mencoba menyapa lehernya. Om Wangi, lepas Yu. Kita di luar ini. Mau digerebek kamu. Namun Aprilia tetap memeluknya erat. Bongkahan mangkuk gadis itu sangat terasa di mangkuknya. Karena Aprilia kini menggelayut manja bagai anak kecil yang minta digendong. Jangan boy. Gak boleh. Monolog Boril pada si asisten boy, yang malah makin hormat gerak itu. Om. Gini ya, sebentar aja. Gak boleh. Boril menyentak tubuh Aprilia dari tubuhnya. Ia fokus membuka pintu. Pintu pun terbuka. Boril menarik Aprilia masuk. Sebelum dikunci, Aprilia sudah memeluknya lagi. Hai, Ayu. Ia bergerak gelisah dengan tubuh penuh keringat dalam pelukan pria yang tidak lebih baik dari Dion.
Kalau Dion cabul maka ayah dari temannya ini adalah rajanya cabul. Siapa tak tahu sepak terjang duda satu ini. Hanya karena asal saja menerima minuman yang diberikan pelayan di rumah Pak Hartawan tadi, kini Ayu terjebak pada keadaan memalukan yang tak pernah ia bayangkan. "Ayu, jangan begini, tolongin aku Om." Boril berusaha melepaskan pelukan Aprilia. Namun Aprilia malah menggeleng dan mengiba. Makin melengketkan badan mereka. "Om, tolong aku gak kuat. Lagi, aku bisa mati kalau gini, kamu harus mandi. Biar efek obatnya hilang." Boril menarik kuat tangan Aprilia hingga gadis itu setengah berteriak ikut ke lantai 2 melewati tangga untuk sampai di kamarnya. Boril mendorong Ayu pelan untuk duduk di atas ranjang. "Tunggu di sini. Saya siapin dulu air dingin buat mandi." Belum lagi Boril beranjak ke kamar mandi, Aprilia sudah mencengkal lengannya. Saat Boril berbalik, Aprilia berjinjit lalu mencium bibir Boril. Boril coba menghindar dari serangan mangkupkan itu. Namun Aprilia malah mendorongnya hingga terjatuh ke atas kasur dan dengan cepat Aprilia duduk tepat di atas asisten boy Blokotok sang duda. Semangat panen memang bisa membuat wanita yang lemah bisa sebuas ini. Panen mangga muda pun tak bisa dihindari. Udara dingin yang berasal dari pendingin ruangan, menerpa tubuh kedua insan yang basah oleh keringat. Keduanya masih saling berebut oksigen. Pandangan Boril memaku pada Aprilia yang di bawahnya. Boril menggulingkan dirinya ke samping kiri. Nampak Aprilia meringis melepas penyatuan mereka. Boril merapikan rambut Aprilia dari samping. Namun lengannya dicekal. Tanda Aprilia tak nyaman pada senggolannya. Rupanya gadis itu sudah sadar dan akan melampiaskan kemarahannya sekarang. Boril sudah siap apapun resiko yang diterimanya karena merusak Aprilia. Cacian, pukulan atau apapun itu akan ia terima tapi Aprilia hanya diam saja sambil pandangannya lurus menatap langit-langit kamar. Sepanjang perjalanan percintaannya sebagai penikmat ons, tak pernah ia merasakan bersalah seperti ini. Sebelumnya, biasanya para wanita itu akan dengan mudah melemparkan diri padanya. Tapi tidak dengan Aprilia. Aprilia dalam pengaruh obat panen sehingga begitu liar dan agresif jadi wajar jika sikapnya tak terkendali meminta senggolan demi meredakan semangat yang menyiksa. Tapi dia, Boril 100% sadar. Dia tidak mabuk. Dan tidak dalam pengaruh obat. Lalu kenapa ia dengan bodohnya menyentuh gadis itu? Ya, gadis. Aprilia memang benar-benar perawan. Dan ia menghancurkan masa depan Aprilia dengan mudahnya. Harusnya, ia tak membawa Aprilia ke sini. Harusnya ia antarkan saja ke rumah orang tuanya. Ya, seharusnya begitu. Tiba-tiba saja Aprilia mencoba untuk duduk. Ia biarkan punggung polosnya dinikmati lagi oleh Boril. Mau kemana? Stop. Boril diam kala Aprilia mencegah pria itu mendekat. Keadaan Aprilia tampak kacau. Rambutnya tergerai tak beraturan, make up yang luntur karena air mata dan tubuh lemahnya yang dipenuhi banyak tanda samar. Aprilia mencoba bangkit dari duduknya. Seperti tidak merasakan kehadiran Boril di sana, Aprilia malah melangkah turun dengan selimut yang ia gunakan membungkus dirinya. "Ayu, kamu mau mandi? Saya kan bantu." Namun Boril menyadari ada yang salah dari ucapannya. Kemudian dia pun meralatnya. Maksudnya saya siapin air ya." Aprilia tak menjawab, ia malah memunguti pakaian dalam dan gaunnya yang semalam ia lempar. Boril mencoba membantu namun aura Aprilia terlalu menakutkan untuk didekati hingga ia membiarkan Aprilia membilas diri sendirian di kamar mandi. Pintu kamar mandi terbuka. 30 menit yang terasa bagai 30 hari bagi duda tajir bos BMW itu.
Karena ia tak sabar melihat kondisi Aprilia yang kini sudah segar dan rapi kembali dengan gaun hitam yang dipakainya tadi. Minus make up saja. Lagi-lagi tanpa bicara, Aprilia melenggang pergi menuju pintu keluar. Refleks Boril mengikutinya. Ia mengambil jaket yang digantung dekat pintu untuk menutupi tubuh atasnya yang polos. Lalu ikut turun dengan Aprilia yang berjalan agak mengangkang. Apa separah itu efeknya ya? Boril membatin melihat cara berjalan Aprilia. Boril mengejar Aprilia sampai lantai bawah dan mencekal lengan gadis itu ketika sudah sampai gerbang. Beruntunglah Aprilia tak menolak saat ia akan antarkan pulang. Tunggu di sini sebentar, saya ambil mobil. Boril berlari menuju garasinya. Aprilia tak sanggup mendebat lagi. Tenaganya sudah habis. Ia hanya ingin pulang kembali ke kamarnya. Mobil Boril pun melaju pelan dan berhenti di sampingnya. Aprilia masuk mengambil tempat samping ayah. Setelah itu, tak ada yang bicara sepanjang perjalanan. Aprilia memilih mengunci mulutnya. Boril tak bisa menebak apa yang ada di pikiran Aprilia. Karena diam tak berekspresi. Tak ada tangisan bahkan cacian ala seorang gadis yang baru saja direnggut kesuciannya. Tak ada drama seperti itu membuat Boril justru semakin merasa bersalah. Ia yang terkenal dengan aura maskulin dengan ketegasan khas pria dewasa, kini bagai pria pengecut yang mencuri keperawanan anak gadis orang. Di sini aja, ya? Tanya Boril. Dia bukan tak mendengar tapi hanya memastikan kalau ia tak salah menanggapi Aprilia yang ingin turun. Di sini. Aprilia menganggukkan kepalanya. Mobil pun berhenti di depan gang jalan menuju rumah Aprilia. Sebuah gapura besar dengan beberapa tukang ojek yang masih mangkal di pos. Gang itu lumayan jauh dari rumah Aprilia, dan harus menggunakan ojek untuk sampai ke dalam. Memikirkan Aprilia yang akan naik ojek dengan pakaian minim itu, tiba-tiba saja membuat Boril tidak rela. Biar saya antar sampai rumah. Bahaya malam-malam jalan sendiri. Apalagi naik ojek. Yang terburuk sudah terjadi. Bahaya apalagi yang harus ditakuti. Bagai dihantam palu besar, mangkuk Boril kini terasa penuh sesak. Aprilia tak bicara sedari tadi namun begitu menusuk saat membuka mulut. Ayu, saya tahu saya salah. Saya minta maaf. Boril tulus memandang gadis itu. Kamu berhak untuk marah sama saya Yu. Saya akan terima. Aprilia diam saja. Dan hal itu yang membuat Boril frustasi. Ia bukan tak bisa menyelesaikan masalah, hanya saja akan lebih mudah kalau Aprilia mendebatnya. Bukan malah diam menambah beban rasa bersalah yang tak mampu dipikulnya. Bicaralah. Masih diam. Itu kamu. Masih sakit. Boril ingin memukul mulutnya sendiri yang tak tahu malunya malah bertanya seperti itu. Menurut Om. Bengkak dan aku kesulitan jalan, kalau Om mau tahu. Boril tersedak salivanya sendiri. Jawaban apa itu tadi? Dia tahu kalau Aprilia ini bermulut mercon seperti ibunya. Tapi kan tidak sefrontal ini juga. Boril menggaruk kepalanya yang tak gatal. Ia bingung harus menjawab apa. Jangan mengkhawatirkan saya. Saya akan baik-baik aja. Tapi ini tidak betul Aprilia. Kita harus mencari juga orang yang kasih kamu obat. Dion namanya, apa perlu kita cari dia juga? Ya. Dia harus diberi pelajaran. Itu kejahatan namanya. Dion yang memulai dan Om Boril yang menyelesaikannya dengan sempurna. Skakmat. Aprilia benar. Meskipun pemuda itu yang menjebaknya tapi tersangka utamanya adalah dirinya. Saya juga bersalah. Kamu boleh menghukum saya. Aprilia menatap tajam Boril. Kedua netra abunya seolah membius Boril dalam dunia gadis itu. Kalau sekarang aku minta Om nikahin aku, apa Om mau? Entah harus berapa kali Boril terkejut dengan ucapan Aprilia. Sekarang dia gelagapan tak sanggup menjawab. Aprilia tersenyum miris. Enggan bertanya lagi. Ia lelah, cinta satu malam ini dia yang meminta.
Bukan kewajiban Boril untuk menikahinya.